Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita melanjutkan kajian nahwu shorof dengan kitab Hillatus Syabab fi ilmil akhlaqi wal adab, terlebih dahulu marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, terlebih khusus kepada musannif kitab Hillatus Syabab, yakni Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini tidak miring jadi kah? Hah? Tidak miring ji? Miring kayaknya? Enggak. Kalau miring ke situ kan tarik. Di? Masih membahas tentang ad-darsut tasi' adabul akli. Pelajaran yang ke-9 tentang adab-adab makan. Adab makan. Ta'awwada tartiba awqatit ta'ami. Ta'awwad tartiba awqatit ta'am. Ta'awwad tartiba awqatit ta'am. Ta'awwad itu fi'il amar dari kata ta'awwada, ya ta'awwadu ta'awudan wa muta'awwadan fahuwa muta'awwidun wa dzaka muta'awwadun ta'awwad la tata'awwad muta'awwadun muta'awwadun. Dia fi'il amar dari kata ta'awwada, yang mana ta'awwada itu sewazan dengan tafa'ala. Ta'awwada tafa'ala. Mazid 2 tafa'ala. Mazid 2 itu ada 5 wazannya. Ada tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, dan if'alla. Ta'awwada artinya membiasakan. Ketika dia fil amar berarti biasakanlah. Ta'awwad, biasakanlah. Ta'awwad, biasakanlah. Tartiba. Kenapa dibaca tartiba? Sebab dia menjadi maf'ulun bih dari kata ta'awwad. Tidak usah mencari fa'il ketika fi'ilnya fi'il amar. Sebab fi'il amar itu ya fa'ilnya pasti berupa domir. Kalau domir anta berarti domirnya mustatir. Antuma, antum, anti, antuma, antunna berupa domir muttasil, baris muttasil. Sedangkan kalau domir anta itu domir mustatir wujuban, takdiruhu anta. Ta'awwad fi'lul amri mabaniun ala sukun. Fi'il amar itu hukumnya mabani. Fi'il madi juga hukumnya mabani. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab, kecuali fi'il mudhari yang bersambung dengannya nun niswa dan nun taukid. Ketika fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa dan nun taukid itu dihukumi mabani. Mabani fathah. Tapi kalau tidak bersambung berarti dia dihukumi mu'rab. Apa maksudnya mu'rab? Kalau mu'rab berarti ada kalanya dia di rofa, ada kalanya di nasab, ada kalanya di jazam. Kapan dinasab? Ketika dimasuki amil nasab. Kapan dijazam? Ketika dimasuki amil jazam.
Ta'awad, biasakanlah, siapa kamu? Failnya berupa domir. Tartibat, tertib, mengatur. Tartiba itu dari kata, itu tartiba itu isim fil huruf. Tartiba isim fil huruf. Isim itu namanya isim masdar dari kata rattaba yurattibu, sewasan dengan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Rattaba yurattibu tartiban. Tasrif. Rattaba yurattibu tartiban. Tartaban, tirtaban, murattaban, fahuwa murattibun, wadhaka murattabun, tartib. Rattib, bukan tartib. Rattib lah. Turatib, murattabun, murattabun. Ta'awad tartiba. Ta'awad tartiba awqati. Biasakanlah tertib dalam waktu-waktu makan. Kemarin kita bahas bahwa idhofah itu terbagi dua. Ada namanya idhofah lafziyah, ada namanya idhofah ma'nawiyah. Ada namanya idhofah lafziyah, ada namanya idhofah ma'nawiyah. Kapan dikatakan idhofah lafziyah? Ketika tidak dikira-kirakan li, min, dan fi. Kapan dikatakan idhofah ma'nawiyah? Ketika dikira-kirakan li, min, fi. Kalau idhofah lafziyah tidak ada perkiraan li, min, fi. Kalau ma'nawiyah ada. Dan ciri-ciri selanjutnya, kalau dia berupa idhofah lafziyah, berarti mudhofnya selalu dari isim sifat. Selalu dari isim sifat, kemudian dia tetap pada kenakiroannya. Tetap nakiro. Sedangkan kalau idhofah ma'nawiyah, kapan-kapan dia sandar kepada isim ma'rifah, maka dia juga menjadi isim ma'rifah. Kapan dia sandar kepada isim nakiro, maka dia menjadi nakiro mufidah, naik tingkat menjadi nakiro mufidah. Pertanyaan selanjutnya, ta'awad tartiba awqati. Kira-kira ta'awad tartiba awqati? Tartiba awqat ini termasuk idhofah lafziyah atau idhofah ma'nawiyah? Lafziyah atau ma'nawiyah? Perhatikan mudhofnya berupa isim sifat atau tidak? Mudhofnya isim sifat atau bukan? Bukan. Isim sifat ada berapa? Isim sifat itu ada 9. Apa itu? Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbaha bi ismil fa'il, sigat mubalaghah, isim mansub, isim adat, isim mausul, isim isyarah. Jadi penting untuk tahu isim sifat. Karena di sini mudhofnya berupa bukan isim sifat, tartiba, itu kan isim masdar, berarti bukan isim sifat. Berarti itu namanya idhofah ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah berarti dikira-kirakan ada huruf li, min, atau fi. Kira-kira cocoknya di sini apa perkiraannya? Biasakanlah tertib dalam waktu-waktu makan atau pada waktu-waktu makan. Kira-kira apa? Fi. Tartiba fi awqatit ta'am. Begitu. Awqati ini isim fil huruf. Awqati isim fil huruf. Isim ciri-cirinya dia berakhiran kasroh, kemudian dia berupa mudhofun ilai. Tidak ada fiil yang mudhofun ilai. Yang ada itu pasti isim. Tidak ada fiil yang berupa mudhofun ilai. Yang ada pasti isim. Itu pun kalau ada bukan fiilnya yang menjadi mudhofun ilai, tapi jumlahnya.
Seperti idza jaa nasrullah. Idza itu selalu sandar karena dia zorof, zorfun. Mana mudhafun ilaihnya? Jumlah dari jaa nasru, fiil dan fa'ilnya, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Awqati di sini mudhafun ilaih, karena dia mudhafun ilaih maka hukumnya dijar. Mudhafun ilaih itu termasuk majruratul asma. Ada berapa majruratul asma? Ada 3. Yang pertama dijar dengan huruf jar. Yang kedua dijar karena idhofah. Yang ketiga karena tawabi'. Awqati hukumnya dijar, tanda jarnya di sini adalah kasroh sebab dia adalah jamak taksir atau jamak muannats salim. Jamak taksir sekalipun ada ciri-cirinya jamak muannats salim. Awqatit ta'am. Kenapa dibaca awqatit ta'ami? Sebab dia susunan idhofah. Berarti at-ta'ami di situ hukumnya dijar lagi. Sekarang i'rab ta'awwad tartib awqatit ta'ami. Ta'awwad fi'lul amri mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta tartiba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Apa lagi? Wa huwa mudhafun awqati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhiri lannahu ismun lannahu jam'ut taksir wa huwa mudhafun lagi. At-ta'ami mudhafun ilaihi. Orang tuanya Amna Husin siapa ya? Filza di? Enggak ada Filza. Sakit ke Filza. Ta'awwad tartiba awqatit ta'am. Biasakanlah tertib pada waktu-waktu makan. Biasakanlah mengatur waktu-waktu makan. Biasakanlah mengatur waktu makan. Bi an ta'kula. Binya situ isim fil huruf. Kalau dia huruf apa namanya? Huruf jar. Huruf jar itu apa? Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu walam. Dan setiap pada huruf jar pasti setelahnya itu adalah isim. Kenapa? Karena ciri-cirinya isim itu berawalan huruf jar. Terus di sini kenapa ada an? Berarti itu ada masalah. Bi an ada masalah. Nanti ditakwil menjadi isim. Karena kenapa? An di sini adalah harfun nasbin wa masdariyin. An di sini harfun nasbin wa masdariyin. Nanti takwilnya antakula itu menjadi isim masdar. An harfun nasbin, huruf an. Bagaimana cara membedakan an dengan in? Bagaimana cara membedakan an dengan anna? An dengan anna. Sama-sama tulisannya. Alif, ada hamzah di atasnya, kemudian nun. Bagaimana cara membedakan an dengan anna? Kalau an masuk kepada fi'il. Ya Allah, sakit apakah Ustaz? Sakit apa? Demam. Insyaallah sebentar sembuh nih. Tadi malam hadir baru pagi ini demam. Sampai mana tadi? Perbedaan an dengan anna. Kalau an itu bertemu dengan
fiil. Kalau anna itu bertemu dengan isim. Karena yang jatuh setelahnya di sini adalah fiil, berarti itu dibaca bi'an, tidak dibaca bi'anna. Keduanya sama-sama harfu nasbin wa masdarin. Andang anna itu harfu nasbin wa masdarin. An harfu nasbin, anna juga harfu nasbin. An harfu masdarin, anna juga harfu masdarin. Yang membedakan satu harfu taukid, satu bukan taukid. Jadi kalau anna 3 namanya, harfu taukidin wa nasbin wa masdarin. Kalau an cuma 2, harfu nasbin wa masdarin. Bi'an huruf dia termasuk amil nasab. Coba sebutkan huruf nasab. An, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta al-waw wal faw fi jawab wa au. Ada 10. Coba nasabnya. Fansib bi asrin wa hiya anwalan wa fansib bi asrin wa hiya anwalan wa kai kadza idzan insudirat wala mukai wa ala mujuhdi wa kadza hatta wa awal wal fa fi jawabin qad anau. Itu namanya amil nasab. Huruf an bertemu dengan fiil mudhari, berarti fiil mudhari di situ hukumnya di nasab. Kalau fi'il mudhari tidak ada amil nasab, tidak ada juga amil jazam, berarti dia hukumnya di rafa. Cara i'rabnya bagaimana? Marfu'un li tajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazim. Dia di rafa karena sunyi dari amil nasab dan amil jazam. Karena di sini dimasuki oleh an huruf nasab, berarti ta'kul itu dinasab. Bi an ta'kula, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Sebab dia termasuk fi'lun mudhari'un sahihul akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un wa huwa fa'iluhu. Mana fa'ilnya ta'kul? Siapa makan? Kamu. Berarti wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Jadi kalau dhamirnya anta itu wajib berupa mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Coba hafal kembali isim dhamir. Isim dhamir itu ada berapa? Ada 2. Ada namanya dhamir bariz, ada namanya dhamir mustatir. Bariz itu ada 2, ada muttasil, ada munfasil. Muttasil itu ada 3, marfu, mansub dan majrur. Munfasil ada 2, ada marfu, ada mansub. Mustatir ada berapa? Ada 2, ada jawazan, ada wujuban. Jawazan itu dhamir huwa dan dhamir hiya. Wujuban itu dhamir anta, ana dan nahnu. Itu harus dihafal mati itu. Jangan dilupa itu. Bi anta kula, dengan sekiranya kamu makan, dengan cara kamu makan. Wal jumlatul fi'liyah atau wal masdar muawwal anta kula fi mahalli jarrin majrurun bil ba'i. Apa dibilang masdar muawwal? Yang namanya masdar muawwal ketika ada huruf masdariyah. Nanti yang jatuh setelah huruf masdariyah itu jumlahnya ditakwil menjadi isim masdar, dikira-kirakan menjadi isim masdar. Bi anta kula, huruf masdariyah itu ada 6. Apa itu? An, anna, lau, ma, kai dan hamzah taswiyah. Bi anta kula, bi anta kula. I'rab ulang. Al-ba'u harfu jarrin, an harfu nasbin wa masdarin, ta'kula fi'lun mudhari wa fa'iluhu dhamirun mustatir wal masdar muawwal fi mahalli jarrin majrurun bil ba. Begitu. Nah, sini ada kata marrotan, marrotain, salasa marrotin. Marrotan itu kalau kita lihat di kitab Mu'jam Mufassal fil I'rab, kata marrotan itu selalu menjadi maf'ulum
mutlak. Selalu menjadi maf'ulun mutlak atau bisa menjadi maf'ulun fi. Jadi di dalam kitab Jam' Mufassal, jadi begitu di orang belajar i'rab itu, orang belajar nahwu harus ada kitab-kitab i'rab juga. Ada itu kitabnya kakak kelasmu? Beli juga itu. Ada uangmu. Kalau ada uang jangan beli Indomie semua terus. Jangan beli makanan-makanan terus. Ya beli kitab. Jangan alasan tidak ada dikasih ke uang kitab. Tidak begitu santri. Santri itu 300 dikasih, kita sendiri kelola. Mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Itu begitu orang dulu. Orang sekarang, santri sekarang, ditanya, ada uang tak untuk beli kitab? Tidak ada. Kalau uang belanja, ada 200. Berarti dia pisahkan uang belanjanya sama uang kitab. Padahal tidak begitu sebenarnya. Kalau begitu tidak mandiri. Tidak mandiri itu begitu. Ada uang laundry sudah dipisah, ada uang makan sudah dipisah, uang belanja sudah dipisah, uang kitab sudah dipisah. Tidak begitu. Itu namanya tidak mandiri. Yang namanya mandiri itu kita masuk di dalam pesantren, dikasih uang 500.000, terserah kita mau apakan itu. Kamu saja, pokoknya saya kasih uang 500.000, kau kelola. Disitulah kita belajar mengelola uang. Jadi kalau ada orang beda uang kitabnya, beda uang belanjanya, itu namanya tidak mandiri. Tidak mandiri. Kita dulu 200.000 dikasih uang 200.000, kemudian ada istilahnya kumpul-kumpul uang, ada pengumuman dari ketua OSIS, kumpul uang iuran, atau intinya ada yang dibeli. Tidak minta sama orang tua, wanta sendiri sih. Berapa kita di situ wanta itu terpotong lagi uang belanja tak? Kalau kamu begitu kan? Enggak. Kalau ada uang kumpul-kumpul, kau minta uang toh? Iya, seharusnya tidak. Sudah ditetapkan itu. Kalau kamu betul-betul mau rasakan kemandirian, tanyakan orang tuamu, "Mak, berapa belanjamu ke sebulan? Berapa belanjamu sebulan? Kamu Aisyah berapa? 1 juta? Masya Allah. 1 juta belanjanya. Kalau kamu? Tidak menentu. Kalau datang orang tua berapa nak kasih? Tergantung. Kalau ini 700 per bulan. Kalau kamu Aisyah berapa? Sama kakakmu berapa? Biasa kan satu orang 300 ke kamu, 300 kamu. Itu tidak menentu. Berbulan. Ya, kalau begitu misalnya kita dikasih uang 300.000. Tidak usah minta. Kalau ada uang kumpul-kumpul tidak usah minta. Nanti kita saja kelola. Kita saja kelola. Kalau bilang nanti habis uang belanjaku, nah tidak mati ji. Di sini kita pelajari makan itu cuma 2 kali, di siang hari 1 kali, di malam hari. Kemudian wala takul syai'an, dan jangan makan sesuatu bainal aklatain, di antara 2 waktu makan. Sudah makan pagi, istirahat, pergi makan Indomie. Siang makan lagi. Sudah sholat asar, pergi lagi makan gorengan. Pergi makan di sini. Untung-untung kalau belajar. Kalau tidak pernah belajar, belanja terus, banyak pengeluaran, tidak ada pemasukan. Nah, kata marrotan, jadi beli kitab. Nah, banyak beli kitab itu. Kalau selesai kitab Hilatus Syababmu, beli kitab Matan Jurmiyah. Beli kitab Matan Safinatun Najah, ada itu yang di asrama. Fathul Qorib, kan belum ada Fathul Qorib toh? Tapi ada nanti kalau Nami Kesanawi ada. Atau Naik Aliyah. Jadi beli kitab Mu'jam. Ada 2 kitab yang wajib kau beli.
masuk di asrama. Satu kamus, satu mu'jam. Satu kamus untuk mempermudah kosakata. Kalau tidak mau buka kamus, bawa saja HP. Buka kamusnya. Seandainya bisa bawa HP, buka kamus di HP, diketik saja. Diketik saja marrotan, langsung muncul artinya semua. Kalau kitab dibuka lagi, bagaimana? Mau bawa HP? Bawa mi HP, aku pakai siaran langsung. Sorry. Ini kan belum ada siaran langsung YouTube, toh belum itu? Ini Facebook, ini belum buka secara langsung. YouTube tidak ada, berarti masih butuh satu HP. Soalnya tidak ada mic. Seandainya ada mic, insya Allah ada rezeki beli mic, insya Allah. Banyak orang baik. Oke. Marrotan, lafaz marrotan itu kalau kita buka kitab Mu'jam Mufassal fil I'rab, itu kedudukannya ada 3. Kedudukannya ada 3. Bisa maf'ulun mutlak, bisa maf'ulun mutlak. Yang kedua, bisa sebagai zorfuz zaman. Berarti dia kedudukannya sebagai maf'ulun fi. Yang kedua itu. Yang ketiga sebagai mudhafun ilai. Ketika diawali oleh isim. Seperti salasa marrotin atau zata marrotin. Dan saya tanya dulu, marrotan di sini kedudukannya sebagai apa? Dikatakan maf'ul mutlak, berarti kita harus takwil bi anta kula marrotain, dengan cara makan dua kali. Marrotan itu 2 kali, 1 kali, marrotain 2 kali. Biasa itu ada pengumuman di pos piket, Arjul intibah ala jami'at talabah an tatawajjahna ilal masjidi fawran li ada'i salatil maghribi jama'atan marratan ukhra, marratan tsani, marratan ukhra, sekali lagi untuk terakhir kalinya, marratan ukhra, sekali lagi. Itu marrotan menjadi maf'ulun mutlak. Itulah sebabnya kapan-kapan kalian ketemu dengan marrotan, tidak ada huruf jarnya sebelumnya atau tidak bersambung dengan kata-kata isim sebelumnya, berarti dia menjadi maf'ulun mutlak. Begitu kalau i'rab, ada kalanya lapas-lapas tertentu itu sudah pasti. Subhana itu sudah pasti menjadi maf'ulun mutlak. Rahmatan lil alamin itu ya sudah pasti menjadi maf'ulun li ajli, atau bisa juga jadi hal. Tidak usah lagi pusing apakah kedudukannya di sini, tidak usah lagi pusing karena itu sudah masyhur. Kata marrotan itu kedudukannya sebagai maf'ulun mutlak. Kalau ada yang katakan maf'ulun fi, boleh. Berarti dia makna zaman, zorfuz zaman. Biantakulah dengan 2 kali. Itu kan menunjukkan 2 kali, 2 waktu makan, toh? Waktu makan. Berarti bisa maf'ulun fi, boleh maf'ulun mutlak. Kau mau pakai apa? Maf'ulun fi atau maf'ulun mutlak? Maf'ulun fi boleh, maf'ulun mutlak boleh. Terserah kita tadi. Jangan ekstrim juga. Marrotan maf'ul mutlak, yang lain salah, tidak boleh begitu, ya. Pelajar apapun, fikih, dalam mazhab Syafi'i, fikih itu Al-Fatihahnya wajib membaca bismillah. Orang yang tidak baca bismillah tidak sah Al-Fatihahnya, berarti tidak sah salatnya. Jangan begitu. Orang yang tidak pakai baca bismillah, yang tidak membaca bismillah dalam salat, itu pendapatnya ulama-ulama yang lain, mazhab yang lain.
Tidak boleh kita menyalahi. Tidak boleh kita menyalahi. Ada yang kunut, ada yang tidak. Kita kunut, baru kita katakan yang lain salah. Tidak boleh bilang begitu. Kalau kita kunut, yang lain tidak kunut, ya terserah. Yang penting dia sholat. Yang salah itu kalau tidak sholat. Jadi jangan terlalu keras dalam berpendapat. Ta'awwad tartiba awqatit ta'am. Biasakanlah tertib dalam waktu-waktu makan dengan cara kamu makan 2 kali. Jadi marratan di situ maf'ulun mutlak mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niabatan anil fathati li'annahu musanna. Fin nahari, fi situ huruf jar, berarti yang jatuh setelahnya adalah isim yang dijar. Tanda jarnya an-nahar itu adalah kasroh, sebab an-nahar itu termasuk isim mufrad. Untuk menentukan tanda i'rab itu harus kuasai isim-isim mu'rab. Karena tidak semua itu isim dirofa dengan dhammah. Tidak semua isim itu dinasab dengan fathah, tergantung dia isim mu'rab apa. Kalau dia isim mufradnya dirofa. Kalau dia dirofa isim mufrad berarti dhamma. Kalau yang dirofa itu mutsanna berarti alif. Kalau yang dirofa itu jamak muzakkar salim berarti waw. Kalau yang dirofa itu asmaul khamsah berarti waw. Kalau dirofa itu isim mangkus berarti dhamma muqaddaro. Kalau yang dirofa itu adalah domir berarti tidak ada tandanya, tidak ada tanda i'rabnya, sebab dia termasuk isim mabani. Jadi harus kuasai isim mabani, isim mu'rab. Begini, kadang ada orang beranggapan susah belajar nahwu shorof, padahal tidak. Tidak susah orang belajar nahwu shorof. Saya sendiri buktikan. Awalnya saya kan belajar nahwu shorof itu dari SD. Dari SD. Kelas 5 masuk TPA. Kemudian masuk pesantren Ajaniyah Maros, belajar nahwu shorof, belajar langsung oleh Guru Ta Usman Hawa, Guru Ta Usman Hawa almarhum. Kemudian pindah di sini belajar lagi nahwu shorof ke Ustaz Asy'ari, Guru Ta Ustaz Asy'ari. Tidak tahu, tidak paham sampai situ. Ternyata bukan nahunya yang susah, tapi metodenya. Bukan nahunya yang susah, tapi metodenya mungkin tidak cocok dengan saya. Sekali lagi, bukan nahunya yang susah, tapi metodenya yang tidak cocok dengan saya. Kadang kita begini, langsung dikasih pemahaman bahwa fa'il itu adalah fi'il. Subjek, fa'il itu adalah pelaku. Apa kita tahu pelaku? Apa itu pelaku? Fa'il itu isim dirofa. Apa itu dirofa? Apa bilang rofa? Tidak bisa orang paham. Jadi sebelum kita masuk ke fa'il, maf'ulun bi, maf'ulun mutlak, harus dulu pelajari semua itu. Apa namanya fi'il ma'lum, apa namanya fi'il majhul, apa lazim, apa muta'addi, apa sahih, apa mutal. Penting pelajari sahih, ma'lum majhul. Karena tidak semua fi'il ma'lum itu tidak semua fi'il butuh fa'il. Tergantung, kalau fi'ilnya fi'il ma'lum berarti yang dibutuhkan adalah fa'il. Istilahnya saya itu namanya prasyarat. Harus dihafal semua dulu itu. Semua huruf-huruf, semua amil-amil. Mulai dari huruf inna dan saudaranya, kana dan saudaranya, dan huruf jar, huruf jazam, huruf syarat, ada syarat menjazam, zorof, isim, pokoknya semua. Harus juga pelajari isim mabani mu'rab, mudzakkar muannas, ma'rifah nakirah, apa lagi? Mufrad, mutsanna, jama'. Fi'il juga harus semua dipelajari. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, mana yang mabni, mana yang mu'rab, mana yang lazim, mana yang muta'addi, mana ma'lum, mana majhul.
baru kita masuk ke bagian i'rab. Kalau langsung belajar i'rab susah. Fin nahari, ya kita lanjut. Fin nahari, fi harfu jar, an-nahari majrurun bi fi. Fin nahar wa marratan, wawnya situ apa? Fin nahari wa marratan fil lail, wawnya situ waw atau marratan itu matuf kemana? Dia matuf ke marrotain. Fil lail berupa susunan jarun wa majrur. Guru mengatakan ta'awwad tartiba awqatit ta'ami. Biasakanlah tertib waktu-waktu makan dengan sekiranya kamu makan 2 kali pada siang hari, 1 kali pada malam hari. Perlu kita ketahui yang dimaksud dengan siang itu dalam Islam bukan siang ausatun nahar, bukan siang pada pertengahan hari, bukan. Yang namanya hari itu mulai dari terbitnya fajar itu sudah dikatakan hari. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu guru mengatakan cukup makan 2 kali dalam sehari pada siang hari. Berarti pagi dengan siang. Pagi dan siang. Kalau pagi jangan makan berat. Makan saja sarapan saja. Seperti air panas. Tapi ini kan tidak ada air panas. Jadi tidak sarapan mikir lagi. Tidak ada air minum juga. Tidak ada juga kue. Alhamdulillah. Dan 1 kali pada malam hari. Jangan 2 kali. Makan sudah sholat maghrib, sudah pengajian malam, makan lagi setelah takhasus. Bagaimana tidak gemuk? Ingat ya, ingat. Dalam proses belajar mengajar itu harus ada ISIS. Sekali lagi ini selalu saya tekankan. Memang harus butuh semangat, harus butuh motivasi, dorongan. ISIS itu tidak selamanya negatif. Kalau ISIS di sana ISIS itu yang teroris. ISIS istiqomah, sabar, ikhlas dan semangat. Istiqomah, sabar, ikhlas dan semangat. Tapi tidak bisa tercapai ikhlas, istiqomah, sabar, semangat kalau ini 3 dilakukan. 3 kah? 3 apa itu? Fudulul kalam, banyak bicara. Yang kedua fudulut to'am, banyak makan, sedikit makan. Kalau banyak sedikit makan itu mengakibatkan ngantuk. Kalau mengakibatkan ngantuk berarti yang ketiga fudulul manam, banyak tidur. Hindari itu. Fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul kalam, fudulul ta'am dan fudulul manam. Banyak makan, banyak tidur dan banyak bicara. Gatar ke hidungku. Ya, mungkin itu saja yang kita pelajari pada pagi ini. Sudah jam berapa kah? 9:30. Jadi pelajaran penting pada pagi ini yang pertama, pelajaran penting pada pagi ini itu mengatur waktu makan. 2 kali sehari, 2 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma tarabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmata ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share.